Salam tangguh. Salam tangguh. Itu baru orang 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bekerja dalam pemerintahan dalam keadaan sehat walafiat jika dapat hadir di sini. Insya Allah akan digelar pelantikan pengurus DPRD tingkat kelurahan dan desa. Yang saya hormati Bang Komar, rekan dari DPRD Kabupaten semuanya hadir di sini, dan DPRD Kecamatan Babelan, ketuanya Abang Adoy alias Bang Irwansyah. Nyanyi Bang Irwansyah. Alhamdulillah. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini mas senior saya di SMA 1 Bekasi. Makanya tadi ngomongin masalah reunian mau kongres juga 30 Juli nanti. Tapi sekalian, banyak bertanya-tanya di kepala desa atau kelurahan di Kecamatan Babelan ini, mungkin kecamatan lain juga. Kenapa udah di sana ada tagana? Kenapa perlu DPRD? Hadir bagus sekali di sini. Nanti tolong ya setelah kita balikan dari sini disampaikan kepada masyarakat, kepada Pak Lurah, kepala desa beserta jajaran, ke Pak RT, PRW-nya. Keberadaan DPRD kembali kepada kalau tagana desa lebih mereka berfokus tugasnya ketika bencana itu ada banjir, SOP-nya berjalan ke mereka tuh, mulai dari asesmen apa kebutuhan, siapa korbannya, itu mereka tagana desa dan teman-teman lainnya yang di BPBD. Dan pasca bencana juga sama, mereka punya BPBD dengan BPBD juga asesmen kebutuhan nanti dibawa kendali, kalau di Kabupaten Bekasi dibawa kendali BPBD. Misalkan kemarin Maret 2023 kemarin longsor kali Bekasi, kebutuhannya kita bangun sekian menit. Jadi sebetulnya menjadi tupoksinya dari teman-teman tagana dan di sana. Ketika sebelum ada bencana, tapi potensi bencana itu ada. Nah itulah kehadiran kita di situ dibutuhkan. Misalkan di desa atau di kelurahan sudah tergambar, misalkan saya gambarkan nih, karena saya kadang-kadang suka ngayat juga ke desa. Saya gambarkan, misalkan kita kalau jalan ke arah Buni dekat rumah kepala desa Budi Bakti durasi di pada desa Sidi ya, itu kan udah mulai panjang kecil gondok ya. Meskipun itu udah kemarin kita angkat-angkatin, tapi kemarin beberapa yang lalu ke sana itu udah ratusan meter lagi. Itu sangat berisiko sekali untuk bencana banjir ya, terjadinya banjir. Pun tanpa adanya kecil gondok, tergenang pasti ya, saat ini tergenang pasti untuk Budi Bakti, mau RW 21-nya, ya mau Pasar Masnya, tergenang pasti. Tapi perlahan dengan adanya kita kalibrasi di normalisasi, mudah-mudahan tergenangnya itu terlalu lama. Itu satu. Yang kedua, berarti apa nih peran kita nih? Kalau dari Budi Bakti, tunjuk tangan 3 orangnya. Nah, apa peran kita nih? Peran kita adalah satu, sampaikan kepada ketua RW warga dan koordinasikan dengan Pak Kepala Desa Pidi. Pak, kapan ini? Saya berharap kita Pak Kasih Teratin, kita pastikan saja sebulan sekali kita kerja bakti massal. Jadi one day update itu jangan selama sekali, sebulan sekali minimal. Jadi pastikan saja minggu keempat setiap bulannya, entah hari Sabtu atau Minggu, yang Minggu udah orang pada ke gereja, Sabtu misalkan. Pastikan saja semua wilayah RT RW bergerak, dan pastikan Pak Kasih Teratin, nanti kita bicara lagi, pastikan ada peraturan desa yang mengatur kewajiban masyarakat untuk membersihkan bentangan sepanjang rumahnya. Apabila di depan rumahnya itu ada jalan, jali, ada rumput di situ, ada sampah,
kewajiban dia membersihkan tiap hari sepanjang bertahan rumahnya. Kalau kita lihat kan di Babelan rumput dari kaki ya sama, termasuk tanah kosong kebun. Kalau kita lihat ke Baler, depan Stikas Prima Indonesia, rumputnya udah gak wajar. Ini bukan hutan ya, udah gak wajar kalau udah segini tingginya. Nah, itu sangat berisiko sekali untuk tergenangnya lama, arus airnya lambat. Itu yang salah satu yang kita akan kerjakan. Buat teman-teman di sini, nanti ketika sudah dilantik, kita pastikan, kita himbau, dan bahkan sampai narsis. Saya juga bikin videonya, yuk bersih-bersih gitu. Bukan pengen sopos, tunjukin diri enggak, maksudnya ngajak nih. Masyarakat kita, utamanya yang tidak memiliki rasa kepedulian, kadang-kala kita kalau udah banjir, nyalahin dah. Wah, PRD apa kerjanya? Wah, apa di sana kerjanya, apa ini? Padahal dia pelakunya yang bikin sampah tersumbat. Nah, itu PR kita bareng-bareng. Bukan PR bawa ibu sekalian, tapi PR kita bareng-bareng. Kita pastikan setiap minggu 4 tiap bulannya warga kita gerakkan untuk kerja bakti. Minimal di bentangan rumahnya dan saluran air di depannya yang satu. Kemudian di sini nggak kecil juga potensi longsor ya. Udah jelas tadi kayak kebalen ya. Nah, udah ada Pak Wakil Ketua, Bang Mamat, bantuan dari BPBD bambu 600, katanya kayak PRD ambil sendiri ya, tega juga emang ya, tega juga. Nah, nanti pokoknya kaitan kayak gitu koordinasikan dengan kita kecamatan yang level terendah untuk kita melakukan penyikapan. Nah, saya tadi pagi saya udah bilang begini dalam hati saya, gua liatin, pengen tahu nih persiapan kegiatan ini kayak gimana. Gua nggak peduli dulu nih, pengen tahu. Benar terjadi. Udah dibilang kemarin bendera ada, siap. Nah, pastikan absen sih, ya sudah saya pastikan di sana di Tony ya. Maksudnya teman-teman itu beradanya, pastikan siapa tuh di sekretariat, Pak absennya dimintakan pastikan udah siap belum? Siapa itu? Pak Tony atau siapa? Teman-teman yang koordinasikan itu. Ya kalau sampai A sampai Z dari hal kecil sampai absen, mesti sekjam juga, nama-nama hidup ya. Makan konsumsi, Pak Sekjam minta konsumsi, Pak Sekjam konsumsi udah ada. Pastikan oleh dari PRD Tuaras Sekjam, Pak jam berapa tuh adanya? Itu kerja kolektif begitu, sinerginya begitu ya, sinergi ya. Satu, saya selalu sebutnya hal yang paling tinggi sekali punya. Kan saya udah mintakan laptop di situ tuh, pasang sini Indonesia Raya gitu kan. Ya, di grup PIP ya dari pagi ya. Kalau nggak diworo-woro, orang beban begitu. Santai aja. Saya pastikan kemarin teman-teman untuk gladi. Saya pikir koordinasi untuk laptopnya ada, barangnya ada kok. Tapi orang beban begitu. Kalau nggak ditegur, nggak keluar itu laptopnya, nggak keluar itu lagunya. Gitu. Nah, sama. Pembangunan jalan segala macam kita harus memang komunikasi. Gak usah sungkan-sungkan. Nih, Bapak Ibu sekalian. Ini tuh rumah keduanya, Bapak Ibu sekalian. Setelah rumah kedua, ini rumah kedua. Pos kedua di sini, kecamatan itu. Mau blosor di sana boleh, di sini boleh. Ini rumah kedua. Ini adalah rumah kedua warga Babelan. Makanya pada saat banjir mereka di sini. Kurang juga pakai AC di ruangan saya, pakai ruangan saya, pakai musola, pakai ruangan ini, pakai ruangan kantor lama. Nah nanti Bapak sekalian untuk EPRD ini ke depannya kita sekitar bulan Juli akan melakukan rehab ini apa namanya kantor lama mau ditinggi supaya nggak banjir. Nanti Bapak sekalian adalah sekretariat di situ ya Bang Irwan ya. Sama-sama kita modifikkan, kita cat dulu ya, kita rapi-rapi dulu lah biar layak menjadi kantor. PPK juga di situ juga di sebelah sininya. Itu mau dibobok Pak, mau dibobok dulu. Kalaupun ntar ada pertemuan EPRD kecamatan dan desa agak luasan di sana, bisa punya lebih banyak lagi. Nah, kita sinergi saja. Yang jelas kalau saya untuk kepentingan Babelan, masyarakat Babelan, saya kita bareng-bareng. Kalau duitnya nggak ada, saya cari bareng-bareng. Gitu ya. Itu saja. Kemudian ini teman-teman kembali. Rasanya kalau orang Babelan sama juga nih.
gayanya begini. Di awal, wow. Di tengah-tengah, di akhir, ya begitu. Gak akan penanganan bencana atau pencegahannya di awal, perencanaannya. Jadi proses itu selalu 5 ya, dari perencanaannya, terpengalaman segala macam, sampai ntar dihitungin di directingnya oleh ketuanya kayak gimana, evaluasinya gimana, monitoringnya kayak gimana. 5 tahapan itu dalam manajemen organisasinya, manajemen pada umumnya itu mesti benar-benar butuh semangat ya, minimal handphonenya semangat untuk menjawab WA semua gitu ya. Itu kembali saya ucapkan terima kasih kehadiran dari Wakil Ketua Forum RPRD Kabupaten Bekasi untuk melatih teman-teman di sini. Mudah-mudahan program kerja dari kabupaten dan RPRD kecamatan juga bisa lebih terasa nyatanya oleh masyarakat ya. Banyak nih PR kita bagus sekalian. Saya juga gatal ini ngentur dulu ke lapangan. Ya, tapi kan saya ibu rumah tangga. Sekretariatan memastikan maksudnya ada, memastikan ruangannya ada, gitu kan. Jaga kandang. Tapi kalau udah pegal-pegal, saya harus keluar juga. Yuk sama-sama kita manfaatkan potensi yang ada di Kecamatan Babelan ini. Rata-rata teman sebagian adalah media, wartawan, kemudian PP, WJI juga ada kan, Kartanda juga ada kan, kemudian juga kampus kes juga ada, itu Bu Suaranya kampus kes juga ada. Nah kita lengkap semuanya, udah lengkap semua. Sinergi aja, ada Pak Satiri juga, memang saya lamanya kebalen. Lebih kasar lagi mah burukan. Nah, semangat begitu, nggak ada permasalahan yang berat ya. Terus itu lagi, karena ini sudah menjelang 17 Agustus, kita kecamatan akan mengadakan lomba juga ya. Tadi yang masalah tadi itu, saya mintakan nanti perwakilan dari RPRD kecamatan untuk jadi tim juga Bang, penilaian ya. Nanti kaitan dengan hadiahnya waktu urusan kecamatan. Mikir lagi dari tersebut, mikir lagi dari. Kira-kira itu saja. Tetap pada semangat dan apa yang kita kerjakan insya Allah menjadi ibadah buat bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan keluarga kita juga dimudahkan dalam segala usahanya. Yang kemarin pada ikut PPDB, Bu yang kepalanya pada lulus, masuk tuh SMA SMP ya. Alhamdulillah Pak. Saya gara-gara jadi relawan Satgas Covid, anak saya keterima di cuma 1. Padahal jurnalnya masuk. Bisa saya pengarah Satgas Covid di tahun 15. Akhirnya anak saya bisa masuk juga. Tapi emang alamat memang kita neneknya kan di timur juga. Jadi anak orang kampung bisa diterima di kota. Alhamdulillah. Tempatnya terima juga sampai marah-marah kepada saya membantu ya. Loh, masa udah PNS udah Satgas Covid? Katanya Satgas Covid harus dari diutamakan yang Pak? Nakes. Kata saya semua juga lagi Covid Pak, yang ngurus. Orang juga Bapak Haposan ikutan di repot juga ya kita Covid Pak. Nah jadi tetap semangat. Bapak Ibu sekalian jadi relawan begini, kalau ada sesuatu yang nanti sifatnya penerimaan sekolah atau segala macam, ya anaknya diberitakan begitu. Wah tekenin suratnya. Udah kemarin 18 masuk ke SMA 3 bahagia 1, 2 ya 3-4 orang SMA 1 12 masuk tuh pakai tanda tangan kita kecamatan karena bapak atau ibunya adalah relawan di kecamatan Babelan ini. Mudah-mudahan juga RPRD gitu ke depannya masuk slot yang itu. Kalau misalkan kita nggak mampu donasi bisa berdasar, kalau kagak juga gitu kita dorong kepada kepala sekolahnya abang relawan dicuekin. Demikian kalau kita lihat ya, lebih kurang mohon maaf. Biasa kalau orang Babelan kota ngomongnya begitu, nggak halus kasar malu. Lahirnya dekat pasar Babelan depan samping Nurul Hoyer ya, ngomongnya kasar beda sama orang Sunda. Mohon maaf saya
lagi selamat, nanti dilantik Bapak Ibu sekalian menjalankan misi kemanusiaan, misi kepedulian lingkungan. Lebih kurang mohon maaf, Pak Camat juga mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Beliau sudah paksa hadir tadi, tapi jam 7:30 beliau dipanggil Pak Inspektur Inspektorat untuk hadir jam 10 sama jam 10 juga di Inspektorat Komunikasi. Jadi tadi beliau berpesan sampaikan permohonan maaf kita ke MPRD Kabupaten Bekasi, ke MPRD Kecamatan dan Desa. Bukannya nggak mau hadir, beliau juga tadi malam juga berkoordinasi sama saya. Jadi kan acaranya 10 gitu ya. Dengan hal itu mohon maaf. Kemudian kita berharap Bapak sekalian betul-betul setelah pelantikan nanti di desa masing-masing atau di kelurahan masing-masing bisa mengurangi potensi-potensi risiko bencana yang ada di Cabang 12 ataupun di desa ataupun di kelurahan masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf bila juga